Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Sateduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas ulangan 19 ayat 1-13, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 14 sampai 21-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas dua hal nih teman-teman. Yang pertama, larangan menggeser batas tanah, lalu dari hal saksi. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Ulangan 19 ayat 14 sampai 21. Larangan menggeser batas tanah. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dari hal saksi. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys. Oke guys, akhirnya bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Setiap keluarga menerima bagian tanah yang menjadi warisan turun-temurun dari Tuhan. Tanah bukan sekedar aset ekonomi. Tanah adalah tanda pemeliharaan Allah dan bagian dari perjanjiannya dengan umat Israel. Karena itu, Musa memberikan sebuah perintah yang mungkin terdengar sederhana. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu. Mengapa hal ini begitu penting? Pada zaman itu, batas tanah ditandahi dengan batu atau penanda tertentu. Menggeser batas tanah berarti mencuri hak milik orang lain secara diam-diam. Tetapi di mata Allah, tindakan itu tetap merupakan ketidakadilan. Hukum ini menunjukkan perhatian Allah terhadap hak-hak sesama dalam kehidupan masyarakat. Allah tidak hanya peduli pada ibadah umatnya, tetapi juga pada cara mereka memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Musa berbicara tentang kesaksian. Ayat 15 menegaskan bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Diperlukan 2 atau 3 saksi, karena Allah menghendaki kebenaran ditegakkan dengan teliti. Tuduhan yang salah dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Nama baik bisa rusak, keluarga bisa menderita, masa depan bisa hancur. Karena itu, ayat 16-19 memberikan peringatan yang sangat keras terhadap saksi dusta. Jika seseorang dengan sengaja memberi kesaksian palsu untuk mencelakakan orang lain, maka hukuman yang hendak dijatuhkannya kepada orang lain akan berbalik kepada dirinya sendiri. Dengan cara ini, Allah melindungi masyarakat dari manipulasi, fitnah, dan ketidakadilan. Ayat 20-21 menunjukkan tujuan hukum tersebut. Masyarakat harus belajar menghormati kebenaran. Mereka harus takut melakukan kejahatan yang menghancurkan sesama. Melalui semua ketetapan ini, Musa sedang membangun sebuah komunitas yang mencerminkan karakter Allah. Komunitas yang menghargai keadilan, kebenaran, dan kasih kepada sesama. Ketika kita membaca bagian ini dalam terang perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran yang sempurna. Ironisnya, Yesus sendiri pernah menjadi korban kesaksian palsu ketika diadili menjelang penyalibannya.
Ia dihukum bukan karena kesalahannya, melainkan karena dosa kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus menanggung ketidakadilan terbesar supaya kita menerima pembenaran di hadapan Allah. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran, integritas, dan kasih terhadap sesama. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Yang pertama, right thinking. Allah adalah Allah yang adil dan benar. Ia peduli terhadap hak sesama, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada ketidakadilan yang dianggap kecil di hadapannya. Yang kedua, right feeling. Biarlah hati kita dipenuhi rasa hormat kepada Allah yang mengasihi kebenaran. Pada saat yang sama, milikilah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan menolak segala bentuk kebohongan yang dapat melukai sesama. Dan yang ketiga, right acting. Hiduplah dengan integritas dalam perkataan dan tindakan. Jangan menyebarkan fitnah, gosip, atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Hormatilah hak orang lain dan jadilah pembawa kebenaran serta damai sejahtera dimanapun Tuhan menempatkanmu. Nah lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah dari perikop ini? Lalu yang kedua, apakah ada area dalam hidupmu yang perlu lebih mencerminkan kejujuran dan integritas? Dan yang ketiga, bagaimana kamu dapat menjadi saksi kebenaran Kristus di rumah, di kantor, di kampus, atau di lingkunganmu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu-dua kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Dikau adalah Allah yang mengasihi kebenaran dan keadilan. Ampunilah aku jika pernah melukai orang lain melalui perkataan, prasangka, atau ketidakjujuran. Tolong aku untuk hidup dengan integritas, menghormati sesama, dan menjadi saksi kebenaran Kristus dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.